Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain CGP Angkatan 7 Lombok Tengah akan melakukan praktek supervisi akademik ala coaching bersama ibu guru kita yang cantik ini, Ibu Ririn. Silakan Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ririn Andriasari, wali kelas 5 di SDN 1 Bakan. Ya, terima kasih Bu Guru cantik. Nah, jadi kita di sini akan melakukan kegiatan pra observasi kelas. Kita bisa mulai Bu Guru? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah latihan ini praktek supervisi akademik di saya ini Bu Guru. Nah, jadi terima kasih atas waktunya Bu Guru yang menyempatkan diri jadinya membantu kita dalam praktek ini. Yang pertama-tama Bu Guru, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita supervisi, kita sepakati hari ini? Iya, kalau masalah kita mengacu pada tujuan pembelajaran, setiap tujuan pembelajaran itu pasti menginginkan hal yang baik terutama. Entah itu untuk kita, untuk anak-anak, dan untuk sekitar kita. Kan tapi tujuan pelajaran secara spesifikasinya adalah membuat anak itu paham, yang pertama, dia paham apa yang kita bahas, dan nyampe di pemikiran anak-anak itu sendiri. Yang sesuai RPP, udah ada yang di RPP gitu. Iya. Tujuan pembelajaran. Ya. Ada di sana dulu. Oh ini ya. Ya. Setelah kegiatan mengamati iklan, karena dalam pembahasan ini kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan subtema benda tunggal dan campuran. Nah, tujuan dari pembelajaran itu adalah setelah kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat mengidentifikasi unsur iklan media cetak, yaitu judulnya, isi iklannya, deskripsi produk dengan teliti. Setelah kegiatan mengamati iklan dan media cetak atau elektronik, siswa dapat merancang sebuah iklan media cetak dari gambar yang sudah disajikan dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termasuk zat tunggal dan zat campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Keempat, setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat mendesain laporan hasil praktikum zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Begitu. Oh, jadi di sini Bu Guru ya. Iya. Muatannya bahasa Indonesia dengan ya. Muatan bahasa Indonesia dengan IPA ya. IPA ya. IPA dengan Ya, karena ini membahas tentang bagaimana mengisi data dan praktikum. Berapa kali pertemuan itu? Di sini ada 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. Ya. Pertemuan berapa jam di sana Pak Guru? Di sini ada 4 jam ya. Oh, 4 GP nggih? Iya, 4 kali 35 menit ya. Iya. Jadi nanti Bu Guru kita akan mohon maaf Bu Guru nggih, bukan kita saling mencari kesalahan jadinya kan. Kita ini adalah saya belajar menjadi guru supervisi akademik. Nah, mudah-mudahan juga ada efek positif untuk Ibu Guru di dalam kelas. Sama-sama belajar berarti Bapak ini. Nah, jadi kira-kira pengembangan yang kita akan kembangkan di sini apa Bu Guru? Yang akan kita akan supervisi, kita sepakati. Bisa nggak di sana KSE itu? Yang KSE. Oh, yang kompetensi sosial emosional, sistem stop itu. Oh, sistem stop. Ya. Mengenai sistem stop ini, sebelum guru itu mengucap salam,
siswa berdoa bersama, ya. Guru mengecek kesiapan diri siswa yang akan kita beri pelajaran, ya. Salah satunya adalah mengisi lembar kehadiran, memeriksa keterampilan, kerapian pakaian anak, posisinya, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Nah, sistem stop ini kita lakukan dengan banyak cara sebenarnya, karena sebagai guru bisa dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa sama-sama memberi relaksasi tersendiri untuk anak itu supaya mereka siap menghadapi pembelajaran. Relaksasi begitu ya? Relaksasi untuk supaya anak itu tidak tegang atau sudah siap untuk melaksanakan yang namanya proses belajar mengajar itu sendiri. Terus apalagi yang tadi yang diambil dulu yang mau akan kita kembangkan bersama di sini dulu. Ini ya, apa namanya? Ya. Apa itu namanya, Bu? Iya, kita akan mengembangkan religius. Apa nama anunya? Penguatan pendidikan karakter, ya. Penguatan pendidikan karakter, PPK. PPK ya. Iya. Keren juga namanya, Bu Guru ya. Iya ya. Karena ini kan di penguatan pendidikan karakter ini kita menuntut anak supaya bisa religiusitas. Yang pertama itu nasionalis, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima dan integritas di sana. Mohon maaf Bu Guru ya, agar kita sepakati, jadi yang kita akan kembangkan ini KSE ya, kompetensi sosial emosional melalui stop itu, terus ada penguatan karakter anak, pendidikan karakter anak di sini kan, penguatan pendidikan. Gitu. Terus yang ketiga tentang diferensiasinya Bu Guru, maksudnya daya serap anak, mungkin dari audionya, mungkin anak itu kan itu akan dikembangkan juga, bisa kita masukkan di supervisi kali ini. Ya bisa Pak. Diferensiasi nih. Ya. Nah, terima kasih Bu Guru, wawancara pra observasinya kita di kelas. Sama-sama Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi di sini saya sudah sepakat dengan Ibu Guru Wali kelas 5 di tema 9 ya, yaitu muatan pembelajarannya IPA dengan bahasa Indonesia, akan membahas benda-benda kita di sekitar kita, itu materinya, dan yang akan kita kembangkan, kita akan berusaha mensupervisi soal KSE. Terus yang kedua tentang apa tadi Bu Guru? Penguatan pendidikan karakter. Terus yang ketiga yaitu gimana pelayanan diferensiasi di dalam kelas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Siap. Doa mulai.
semua materi yang akan diajarkan rapi, bersih. Karena dengan kerapian, dengan bersih, kalian yang melakukan belajar di dalam kelas akan nyaman, ya. Kalau ada yang belum mandi, berarti tidak nyaman, ya. Iya. Untuk merelaksasi untuk merelaksasi pemikiran kalian sebelum kita mulai materi atau proses belajar mengajar, ibu guru akan melakukan suatu relaksasi yang sangat simpel, tapi mudah-mudahan itu bisa membuat kalian lebih siap untuk menerima pelajaran, ya. Ya. Tadi semuanya. Ya. Seperti yang biasa kita lakukan, tangannya di kiri kanan, ya. Ya. Tarik nafas, buang, tarik lagi, buang, ya seperti itu. Nah, kalau ibu guru bilang balonnya dikempeskan, duduk, ya. Ya. Kalau ibu guru bilang balonnya ditiup, silakan berdiri, ya. Ya. Balonnya dikempeskan, balonnya ditiup, balonnya dikempeskan, balonnya dikempeskan, balonnya ditiup, balonnya ditiup, balonnya dikempeskan. Silakan duduk. Bagaimana perasaan kalian? Sudah menerima pelajaran? Ya. Ya, mudah-mudahan, ya. Jangan ada yang main-main dulu, ya. Kita mulai pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, ibu guru akan membahas masalah benda-benda di sekitar kita. Silakan buka buku temanya masing-masing. Silakan buka buku temanya masing-masing, ya. Ya. Yang akan ibu guru bahas sekarang adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, seperti pembahasan-pembahasan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Seperti biasa kita akan membahas masalah benda-benda yang ada di sekitar kita itu, seperti benda tunggal dan campuran. Ya, yang pertama di halaman 9 kalau tidak salah ada di sana sebuah iklan mesin cuci. Masih ingat? Ya, silakan. Ada yang tahu iklan nggak? Siapa yang tahu nama iklan? Iklan itu adalah, mungkin dari perempuan, iklan itu adalah apa? Rizkan, iklan itu apa? Ada yang tahu? Kan adalah Suatu cara untuk digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iya, iklan itu adalah suatu cara untuk secara tidak langsung supaya orang-orang tertarik pada produk yang akan kita iklankan itu. Seperti yang ibu guru pernah contohkan, di sana ada contoh sebuah iklan mesin cuci di sana. Bagaimana produknya, bagaimana penggunaannya, di sana
ambil air segelas, kita campur sama sirup marjan misalnya. Itu tercampur, kalau kita tidak mengaduknya akan tercampur apa tidak tercampur? Iya. Tidak tercampur karena sirup itu berbentuk kental ya. Jadi apabila kita masukkan di dalam gelas, maka sirup itu akan mengendap di bawah, ya. Berbeda dengan kita memasukkan air garam ke air, secara tidak langsung juga akan tercampur semuanya. Berbeda lagi dengan sirup. Nah, itu yang disebut dengan campuran sempurna. Zat plusnya campuran sempurna. Nah, seperti itu ya. Kalau kita buat sirup yang tadi itu, kalau nggak aduk kayak gini semuanya nggak merah semuanya atau nggak hijau semuanya. Ya paling sebagian dari air itu akan ada rasanya tawar dan di bawahnya lagi itu akan terasa manis karena tidak tercampur ya. Yang kedua di sana adalah ya, yang kedua adalah campuran heterogen. Ada yang tahu campuran heterogen itu? Campuran yang merupakan campuran dari satu unsur yang tidak tercampur sempurna. Ya, tidak tercampur sempurna. Contohnya apa di sana? Air dan kopi. Iya, kok bisa tidak sempurna air sama kopi itu? Ya, air dan kopi. Pernah lihat nggak? Pernah buat nggak kopi? Dimasukkan gula, dimasukkan bubuk kopi, kemudian air panas. Air panas akan tercampur nggak? Enggak. Nggak tercampur. Kalau nggak diaduk, ya. Campuran homogen itu adalah bukan yang pertama dulu. Campuran homogen itu adalah campuran yang tanpa diaduk udah tercampur semuanya. Sedangkan campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak akan tercampur apabila tidak diaduk. Tidak diaduk seperti yang tadi Bu Guru contohkan, air garam. Air kita masukkan air garam akan tercampur secara sempurna tanpa diaduk. Berbeda lagi dengan air dicampur sama kopi dan gula. Tercampur nggak? Nggak tercampur. Karena apa? Karena harus melalui proses pengadukan dulu. Ya? Ya seperti itu. Yang kedua, air dan tepung. Air dan tepung juga tidak akan tercampur secara merata apabila tidak diaduk. Gitu ya. Baiklah kalau begitu pertemuan hari ini, pertemuan jam ini kita akhiri dulu. Setelahnya itu boleh keluar main. Ya? Ya. Silakan keluar main, boleh keluar main. Bu ini senang lagi berjumpa ya setelah kita mengadakan supervisi akademik di kelas. Iya. Nah, gimana yang dulu kan kita mengembangkan KSD itu ya, dengan diferensiasi dengan 5 dengan karakter itu ya. Oh iya. Nah, gimana? Menurut Ibu alurnya buat Ibu sendiri setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin. Oh yang untuk KSE. Ya. Alhamdulillah setelah KSE itu kita praktikkan secara nyata di depan anak, ada rasa ketenangan di hati anak-anak itu sendiri, kesenangan, kesiapan untuk memulai suatu pembelajaran. Tidak terlalu bosan dengan keadaan, tidak terlalu bosan dengan pembahasan. Ada sharing dan referensinya, ada referensinya.
secara tidak langsung ke anak. Karena anak akan merasa tidak harus berada pada pembelajaran itu dan harus khusus dalam pembelajaran itu. Ada cara kita melakukan KSD di dalam kelas itu, anak jadi agak lebih santai untuk menerima pelajaran itu sendiri, Pak. Ya, sangat bagus sekali efeknya ke anak. Jadi kita ke guru saja lebih enak untuk memberikan pembelajaran ke anak setelah kita menerapkan KSE itu sendiri, Pak. Ya. Jadi setelah ada KSE yang kita diskusikan kemarin sebelum supervisi akademik pelatihan CGP itu kan, perasaan ibu sendiri ada sesuatu yang positif begitu. Ya, pertama yang saya rasakan dari setelah penerapan KSE itu adalah kepuasan. Kepuasan itu karena anak itu siap, kita juga bisa langsung itu kepuasan itu sendiri dalam memberikan materi ke anak itu sudah siap. Kepuasan tersendiri bagi saya mengajar. Selain juga untuk anak begitu. Ya, berarti berkesinambungan antara anak dan antara pendidik dan yang gitu dong, kayak hai gitu, kayak kangen menuntut untuk cara kita merelaksasikan mereka itu seperti itu. Ya, ternyata asik di mereka juga. Setelah itu misalnya kadang pertanyaan-pertanyaan yang lain bukan itu saja sebenarnya, istilahnya pokoknya seperti enak bukan cinta dong, walaupun di dalam kelas secara tidak langsung mereka happy dan untuk kita kembalikan lagi ke materi siap ya. Agak ngenol Itu kan. ya. Malah mereka suruh kena 20 kali 2. Kalau dalam keadaan lelah, bosan, panas, mereka juga nggak mau ya. Udah fokus. Lalu baru materi juara sebentar kembali ke pertanyaan itu insya Allah. Iya. Sekarang dulu. Enggak, maksud dia iya, yang ketika itu kan kita melihat ya supaya menilai diri saya. Ya, alhamdulillah. Terus balik kan pasang anak itu sila dong ibu guru balik di tengah-tengah pembelajaran itu kayak mereka pengen sistem stop ini lagi gitu. Ada kan mulai jam kedua sama